محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Ini poin yang pertama. Jadi waspada terhadap syahwat diri kita itu penting. Kalau tidak kita waspada terhadap syahwat diri kita, kalau kita selalu merasa berada pada zona nyaman, bahwasanya oh nggak apa-apa kok, oh cuma teman. Berapa banyak perselingkuhan dan berapa banyak perzinahan itu dimulai dari sebuah kata menghibur pada zona nyaman hatinya. Oh cuma teman kok. Lalu kemudian terjadilah sebuah proses yang besar. Karena zina itu tidak dimulai dengan langsung perzinahan. Zina itu dimulai dari sesuatu yang sederhana. Ketertarikan yang dimulai dari sebuah perkara-perkara remeh. Yang terus bertambah dan bertambah ketika setan memberikan bumbu penyedap terhadap racun pada syahwat yang dilampiaskan. Jadilah rusak. Berapa sering kita mendengar ada seorang bapak sudah punya anak, 3, 4, masih terjadi perzinahan yang akhirnya merusak kualitas dia bersama anak-anaknya. Ini saya saksikan sendiri. Ada sebuah kisah nyata. Ada anak hubungannya dengan bapaknya baik selama ini, tapi ketika dia pernah membaca bagaimana bapaknya dalam satu chat yang bocor dibaca sama anaknya, ternyata bapaknya berzina dengan seorang perempuan. Remuk itu hatinya. Hati anaknya itu remuk. Dan akhirnya dia kemudian merasa jijik dengan bapaknya. Dan itu kasus ini semakin besar. Terutama hari ini ketika kita hidup pada zaman ketika syahwat itu diperturutkan. Lalu dibingkai, lalu di-packaging, lalu diberikan kemasan yang indah. Sampai kemudian kita tidak merasa bahwasanya kita berada pada sebuah tarikan syahwat yang luar biasa. Lalu pelan tapi pasti. Kalau kita tidak waspada, merusak semua pencapaian yang telah kita dapatkan dan telah kita peroleh. Disebabkan karena perzinahan ketika melampiaskan syahwat. Nggak usah bicara iman, Pak. Orang yang tidak beriman aja bisa rusak gara-gara kasus perzinahan. Kita tentunya ingat ya, memori kita. Negara superpower ketika presidennya pernah terlibat kasus perzinahan, ramai rakyatnya. Padahal mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu basic dalam fitrah kehidupan normal itu apa? Ya, kita paham syahwat itu harus ditempatkan pada tempatnya dan tidak boleh ditempatkan di luar tempatnya. Nah, ketika kita waspada bahwasanya salah satu di antara kekurangan diri kita bukan hanya bakhil, suka terburu-buru, suka dipuji, tapi salah satu di antara kekurangan kita selaku manusia itu masalah syahwat, berarti kita harus waspada sama syahwat kita. Dan harus senantiasa curiga terhadap pergerakan syahwat kita ketika sudah mulai mengarah ke sana dan mulai mengarah ke sini. Seneng, sudah mulai nyari handphonenya, padahal kita memiliki pasangan yang halal. Lalu kita suka memberikan alasan untuk diri kita, enggak apa-apa kok, cuma chit-chat aja di WhatsApp. Lalu terus berlanjut sampai akhirnya terjadilah sebuah perkara besar. Dan itu dimulai ketika kita lengah bahwasanya kita berada pada daerah lemah kita. Ketika sudah ada syahwat yang membara. Maka syahwat itu ketika diperturutkan menjadi sebuah kerusakan besar pada kehidupan manusia. Ya, makanya Masya Allah, mewaspadai titik lemah kita itu penting. Ya. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, tidak ada fitnah terbesar yang aku tinggalkan kepada kalian kecuali adalah fitnah perempuan. Sebagaimana ketika perempuan sedang jatuh cinta atau senang sama laki-laki, maka itu juga fitnah terbesar dia. Dan akhirnya, disitulah pentingnya bagi kita untuk selalu curiga sama potensi keburukan pada syahwat yang menempel pada diri kita. Syahwat itu ada. Hatta sekelas Nabi pun mereka memiliki syahwat. Kalau manusia tidak memiliki syahwat, bagaimana mereka bisa punya anak? Karena memiliki syahwat itulah jadilah keturunan yang kita miliki. Tapi pada bingkai yang diridhai oleh Allah. Ini ada kejadian lagi, Pak. Nyata. Di DM Instagram. Ada yang bercerita. Dia seorang istri. Tertarik sama seorang laki-laki yang sudah punya suami. Dia pun sudah punya laki-laki yang punya istri. Dia pun seorang wanita yang sudah punya suami. Ketertarikan itu dijalin dengan bentuk obrolan, WhatsApp, telepon-teleponan. Ketika masing-masing pasangannya sedang tidak ada. Sampai terjadilah perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Terjadinya perzinahan.
Kita mengambil kisah ini bukan berarti kita lebih baik, enggak. Tapi supaya kita ngambil ibrah. Bisa jadi pelakunya ini insya Allah moga-moga dituntun oleh Allah bertaubat. Wanita ini menyesal betul setelah melakukan perzinahan. Dia seakan-akan kayak bangun dari tidurnya. Dan dia merasa bersalah, dia bertaubat. Tapi yang terjadi adalah, saya Ustadz kalau sudah bertaubat gitu, saya tuh merasa berdosa setiap melihat suami saya. Saya merasa nista, saya merasa hina ketika melihat suami saya kalau pulang ke rumah, kalau sedang membelikan saya makanan, kalau dia memberikan perhatian kepada saya, semakin saya tersiksa dengan semua itu. Apakah perlu saya menyampaikan perbuatan saya yang pernah berzina dengan seorang laki-laki? Saya saat itu memberikan jawaban, tidak usah. Karena dosa itu ditutup. Kalau Allah sudah menutupi, bertobat dengan taubat nasuha. Tapi yang terjadi, beliau menyampaikan malamnya tidak bisa tidur, ngelihat suaminya tidur, dia menangis, ngelihat suaminya berbuat kebaikan, dia merintih di dalam hatinya. Dan kualitas itu didapatkan hanya karena syahwat yang diperturutkan pada kenikmatan sesaat. Semuanya rusak, Pak. Ya. Jadi kualitas kehidupan manusia itu banyak yang rusak hanya gara-gara masalah syahwat ini. Yang diperturutkan terus. Dan selalu syahwat ketika diperturutkan itu selalu dimulai dengan sebuah kata. Nggak, cuma biasa aja kok. Padahal masalah syahwat itu tidak bisa dianggap musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Bukan musuh bulu ringan. Syahwat itu bukan musuh kelas ringan, kelas bulu. Tapi namanya syahwat, kalau boleh saya menganalogikan dengan bahasa kekinian dari para ulama. Syahwat itu sesuatu yang besar. Musuhmu yang paling besar itu salah satunya syahwat. Makanya ketika melawan syahwat, ketika syahwat itu tidak bisa dimatikan, caranya itu apa? Tidak pernah membuka kesempatan untuk syahwat menguasai ketika kita masuk pada daerah lemah kita. Nah, itu penting. Supaya seseorang manusia itu fokus dengan apa yang dia kerjakan pada kualitas hidupnya. Ketika dia tahu bahwasanya dia punya potensi keburukan. Menutup. Makanya Islam itu sangat menutup celah-celah yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa memperturutkan syahwat. Kenapa seorang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Bapak dan ibu, dokter ataupun tenaga kesehatan, cari referensi agama apapun. Tidak ada satu agama yang memerintahkan setiap laki-laki dan perempuannya menundukkan pandangan kecuali dalam Islam. Duh, sampai urusan menundukkan pandangan itu ada. Dalam surat An-Nur. Bahkan kemudian kita mendapati pula, dalam sunnah, kita berjalan antara laki-laki dan perempuan itu diatur, Pak. Nggak boleh laki-laki itu jalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena pandangan matanya ketika melihat bagian belakang perempuan itu dihiasi oleh setan. Makanya kalau kita jalan disuruh laki-laki di depan, perempuan agak di belakang. Supaya tidak dinilai fisiknya oleh laki-laki ketika ada penyakit pada hatinya. Loh, sampai urusan masalah jalan, masalah mata diatur sedemikian detail. Karena Islam itu secara implisit ingin mengatakan kepada saya dan ingin mengatakan kepada kita semuanya. Syahwat itu bukan musuh remeh. Syahwat itu musuh kelas berat. Kalau kamu sudah membuka pintu sampai masuknya angin syahwat di situ, justru mengalahkannya lebih susah. Dan lebih mudah bagi kita menutup kesempatan dari awal daripada membuka lalu akhirnya baru berusaha untuk menutup. Hari ini kasus perzinahan semakin parah luar biasa. Perzinahan itu semakin parah. Baik di kantor, di luar kantor. Semuanya yang kita sering dengarkan itu, hampir-hampir yang sering kita dengarkan kasus perzinahan dan kasus perzinahan. Dan ini merusak kualitas. Ada laki-laki ketika mereka sudah memiliki pasangan yang halal gitu, terlibat pada perselingkuhan, hingga terjadinya perzinahan, dia tidak bisa lepas dari perempuan itu. Sampai akhirnya istrinya, anaknya tidak menjadi prioritas lagi dalam kehidupan dia. Kenapa? Yang menjadi prioritas itu ya hanyalah perempuan yang dia senangi. Karena laki-laki itu kalau sudah bicara syahwat, saya setuju ada seorang yang pernah berkata, saya lupa, ada seorang yang mengatakan, laki-laki itu kalau sudah berurusan dengan syahwat perempuan, sebagaimana perempuan, walaupun tidak sebagaimana laki-laki, laki-laki itu kalau sudah syahwat sama perempuan itu sebagaimana anak yang merengek jajanan.
dari permen yang dia ingin hisap. Makanya dalam Islam ditutup rapat gitu. Dan ini potensi. Potensi pada diri kita keburukannya itu adalah masalah pengendalian syahwat. Padahal kita paham ya, urusan syahwat itu, urusan zina itu nggak urusan ringan. Sudah sering saya menyampaikan di banyak kesempatan. Orang kalau sampai terjadinya perzinahan, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang. Makanya kalau ada laki-laki, dia mengatakan sama anak-anak perempuannya, dia sayang sama anak perempuannya, tapi dia zina sama perempuan. Dusta itu omongannya dia tentang anak perempuannya. Kenapa? Kalau ada laki-laki yang dia berzina, para ulama mengatakan az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang dan kamu nanti membayarnya lewat keturunanmu. Ini kan luar biasa. Mengerikannya dosa zina itu. Sampai kemudian membayangi anak keturunan kita. Makanya kalau ada laki-laki, kalau sudah punya anak perempuan, masih terus bermain dengan perempuan dalam bentuk yang diharamkan oleh Allah, hati-hati betul itu. Hati-hati betul. Karena dia akan terus dibayangi hukuman lewat anak-anak keturunannya ketika dia berani melanggar sebuah perkara yang dinamakan dengan perzinahan.